Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dana Diputra Siwi dengan NIM K1521002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Lingkungan dengan judul Penyaringan Limbah Udara Pabrik Gula dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Jundaku Syabsyah, Magister Sarjana Arsitektur. Kemudian di sini saya mengambil judul Penyaringan Limbah Udara Pabrik Gula. Kemudian yang pertama, limbah udara. Limbah udara merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia yang berbentuk molekul-molekul gas. Pada umumnya, limbah udara ini memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Beberapa contoh limbah udara ini antara lain adalah kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik sisa produksi, kemudian ada asap-asap kendaraan, asap-asap mesin, dan lain sebagainya yang disebut dengan pencemaran udara. Kemudian, apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang keluar dari pabrik gula bisa berupa karbon monoksida atau CO, kemudian ada nitrogen dioksida atau NO2, klorofluorokarbon atau CFC, kemudian ada sulfur dioksida atau SO2, ada hidrokarbon atau HC, benda partikulat, timah atau PB, dan karbon dioksida atau CO2. Unsur-unsur tersebut bisa disebut juga sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemaran udara serta dapat mengganggu jalannya oksigen dalam darah. Kemudian bagian kedua adalah permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana akibat dari limbah udara pabrik gula tersebut terhadap lingkungan, serta bagaimana cara menanggulanginya. Kemudian, pembahasan limbah asap pabrik merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara di dunia. Salah satunya ialah pabrik gula. Terowong-terowong yang mengeluarkan asap dari pabrik gula terkadang tidak ada filter untuk zat-zat yang dikeluarkan. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industri pabrik gula ini berupa zat berbahaya seperti SO2 atau sulfur oksida yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia. Kemudian, bahaya gas sulfur oksida atau SO2. Gas SO2 telah lama dikenal sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernafasan, seperti pada selaput lendir hidung, tenggorokan, dan saluran udara di paru-paru. Efek kesehatan ini menjadi lebih buruk pada penderita asma. Di samping itu, SO2 terkonversi di udara menjadi pencemaran sekunder seperti aerosol sulfat. Dalam bentuk gas, SO2 dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang menyebabkan timbulnya kesulitan bernafas, terutama pada kelompok orang yang sensitif seperti orang berpenyakit asma, anak-anak, dan lansia. SO2 juga mampu bereaksi dengan senyawa kimia lain, lalu membentuk partikel sulfat yang jika terhirup dapat terakumulasi di paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernafas, penyakit pernafasan, dan bahkan hingga kematian. Kemudian akibat dari pencemaran udara pabrik gula sendiri, ketika polutan udara seperti nitrogen oksida dan sulfur dioksida hasil asap produksi pabrik gula bercampur dengan uap air, mereka berubah menjadi asam. Mereka kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan asam. Angin sering membawa hujan asam jauh dari sumber polusi. Hujan asam ini sendiri dapat membunuh berbagai vegetasi yang dialirinya. Hujan asam ini juga dapat merusak kualitas danau, sungai, dan saluran air lainnya. Ketika danau menjadi asam, ikan tidak dapat bertahan hidup. Hujan asam juga mengkikis marmer dan jenis batu lainnya. Hujan asam juga dapat menghapus kata-kata di batu nisan dan merusak banyak bangunan dan monumen bersejarah. Kemudian selain mengakibatkan hujan asam, asap pabrik gula ini juga berpotensi meningkatkan efek rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dihasilkan, salah satunya dari asap hasil limbah pabrik sebenarnya diperlukan untuk menyerap
sinar matahari dan menahannya di bumi. Dengan demikian, bumi tetap hangat dan menyerap energi dari matahari untuk kehidupan. Namun, apabila jumlahnya lebih tinggi dari yang sewajarnya, maka efek rumah kaca yang terbentuk akan meningkatkan suhu di permukaan bumi secara global. Hal ini dikenal dengan istilah global warming. Dari banyaknya akibat dari limbah udara pabrik gula, maka dibutuhkan upaya penanggulangan yang tepat. Kemudian, upaya penanggulangan yang pertama adalah mengontrol emisi gas buang. Penjelasannya, gas sulfur oksida dapat dihilangkan dari udara hasil pembakaran bahan bakar dengan cara desulfurisasi atau menggunakan filter basah, wet scrubber. Kemudian metode yang kedua, menghilangkan materi partikulat dari cerobong. Penjelasannya, filter basah yang dapat membersihkan udara ke dalam filter, kemudian menyemprot air ke dalamnya. Saat udara kontak dengan air, materi partikulat padat dan senyawa lainnya yang larut air akan ikut terbawa air turun ke bagian bawah. Kemudian penjelasan lebih rinci tentang metode filter basah. Metode ini dilakukan dengan penambahan sebuah alat bernama water sponge filter atau WSF yang diletakkan dalam cerobong asap sebagai alat bantu dengan menggunakan filter berupa spons dan air kapur untuk penurunan kadar SO2 di udara. Kemudian prinsip kerja filter basah. Prinsip kerja filter basah adalah membersihkan udara yang kotor dengan cara menyemprotkan air. Debu akan turun ke bawah saat mengalami kontak dengan air. Filter basah ini digunakan biasanya pada kendaraan bermotor dan pabrik. Air yang digunakan untuk menyemprot udara kotor juga dapat diganti dengan senyawa cair lain yang dapat melarutkan polutan udara. Contoh senyawa atau materi partikulat yang dapat dibersihkan dari udara dengan menggunakan filter basah adalah amonia atau NH4, debu, hidrogen klorida atau HCl, kemudian ada sulfur oksida dan senyawa asam atau basa lainnya. Kemudian metode filter basah pada cerobong. Cerobong ini terdiri dari rangkaian cerobong yang berbentuk silinder seperti knalpot dan dilengkapi dengan filter berupa spons yang dikontakkan dengan air kapur. Sehingga dengan penambahan cerobong diharapkan dapat mendispersikan gas SO2 ke udara bebas. Spons yang digunakan sebagai filter adalah glass bowl dengan ketebalan 4 cm yang dilapisi oleh kawat kasa dengan tujuan melindungi spons dari panas. Spons atau glass bowl ini merupakan bahan yang berongga dan berpori yang mempunyai kemampuan untuk menyerap. Secara fisik, glass bowl ini mempunyai kerapatan yang cukup tinggi dan bol-bolnya cukup untuk memudahkan penyaringan udara keluar. Biasanya glass bowl ini digunakan untuk menyaring uap knalpot. Pada penelitian ini dilakukan pengendalian SO2 dengan menggunakan alat water sponge filter atau WSF. Diharapkan SO2 yang dihasilkan dapat dikendalikan konsentrasinya sehingga aman untuk dilepaskan kembali ke lingkungan. Kemudian kesimpulan dari tugas saya ini, pencemaran udara industri seperti pabrik gula akan menjadi masalah yang dapat mengancam kesehatan makhluk hidup atau lingkungan di sekitarnya. Secara umum, pencemaran udara diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau beberapa zat kimia dalam konsentrasi tinggi sehingga mengganggu manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya di dalam suatu lingkungan. Salah satu unsur berbahaya yang keluar dari pabrik gula ialah sulfur dioksida atau SO2. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah pencemaran limbah udara pabrik gula dengan menggunakan metode-metode penanggulangan yang tepat seperti metode filter basah yang ramah akan lingkungan dan efektif untuk mengurangi akibat dari limbah udara pabrik gula. Kemudian ini adalah referensi dari hasil tugas saya. Terima kasih.